Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniati dengan NIM 2111290086. Mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi font, fonem, alofon, jenis fonem, dasar-dasar dan prosedur analisis fonem, serta analisis fonem bahasa Indonesia. Pertama, definisi font. Arti kata font dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat-alat ucap atau bunyi bahasa. Font itu bunyi berupa konsonan dan vokal. Font merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Font itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Karena itu, di samping font digunakan juga istilah bunyi. Kata kain dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung 4 font, yakni K, A, I, dan N. Jika font-font itu diidentifikasi secara analitis. Yang kedua, definisi fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah font, entah vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata. Dalam kata rokok misalnya, terdapat 4 font, tetapi 4 font itu sebenarnya merupakan realisasi 3 fonem, yakni K, R, O, dan K. Dalam kata itu pula terdapat bunyi yang tidak ada yang sebenarnya merupakan realisasi fonem O, hanya karena lingkungan berdistribusinya fonem O direalisasikan menjadi tidak ada. Memang banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem, namun artinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Lalu definisi alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Pembedaan realisasi pelafalan fonem karena posisi yang berada dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah kabel berbeda dengan fonem di pada posisi akhir, yaitu jawab. Alofon adalah perbedaan bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan makna, misalnya I dan I besar dalam menangis. Alofon merupakan keseluruhan realisasi pengucapan fonem, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapan. Lalu jenis-jenis fonem. Fonem dibagi menjadi 4, yaitu vokal, konsonan, diftong, dan kluster. A. Vokal. Bunyi bahasa arus udara tidak mengalami halangan. Contohnya vokal A dan I pada api termasuk vokal rendah, diucapkan dengan lidah mendatar. 2. Konsonan. Bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan saat keluar dari paru-paru dengan artikulasi tertentu. Contohnya batu, batu besar. Pelafalan bibir bawah dan atas rapat. Udara dari paru-paru tertahan sebelum kerapatan dilepaskan. C. Diftong. Vokal rangkap atau berubah kualitasnya. Contohnya au, harimau. Suku kata mau tidak bisa dipisah menjadi MAU, tapi harus dibaca mau ketika disebut diftong. D. Kluster atau gugus konsonan. Contohnya TS pada psikologi. Biasanya gugus konsonan dapat dari serapan bahasa Inggris. Lalu dasar-dasar analisis fonem. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. 3. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontar apabila berdistribusi komplementer dan bervariasi bebas. Kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Prosedur analisis fonem. 1. Mencatat komponen data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Kedua, mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Ketiga, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Keempat, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Lalu mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis.
mencatat bunyi-bunyi yang berubah dalam lingkungannya, mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis, condong menyebar secara simetris, mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi, mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Lalu analisis fonem bahasa Indonesia seperti kata pribadi, kata gulai, kata memproklamasikan, kata transmigrasi, kata reproduksi, cerita, konfrontasi, serta distribusi. Itulah tadi penjelasan mengenai definisi fon, fonem, dan alofon, serta jenis-jenis fonem, dasar-dasar prosedur analisis fonem, dan analisis fonem bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.